Di bawah gemuruh angin malam yang menusuk, terhampar sebuah kisah kelam dari masa lalu yang nyaris terlupakan. Mataram, kerajaan yang megah dan penuh kemewahan, menyimpan rahasia hitam yang tak pernah diceritakan dalam sejarah resmi. Di antara hiruk-pikuk istana dan gema suara gamelan, ada seorang wanita yang namanya terukir dengan tinta kegelapan, Bahu Laweyan. Dahulu, ia bukan sosok yang menakutkan. Namanya adalah Laweyan, seorang gadis cantik jelita dari desa terpencil di lereng Merapi. Wajahnya yang menawan dan senyum yang mempesona membuatnya terkenal di seantero kerajaan kecil itu. Namun, di balik kecantikannya tersimpan luka yang dalam. Laweyan adalah korban hinaan dan fitnah yang menyakitkan, terutama dari para bangsawan dan perempuan istana yang merasa iri dengan kecantikan dan kesederhanaannya. Penghinaan itu bukan sekadar kata-kata kasar. Ia diabaikan, dihina, bahkan dijauhkan dari pergaulan sosial. Dalam hatinya, Laweyan merasa dunia tidak adil. Ia ingin membalas, ingin membuktikan bahwa ia lebih kuat dari mereka yang menertawakannya. Tapi caranya berbeda. Ia memilih jalan gelap, ilmu hitam yang selama ini dianggap terlarang dan penuh kutukan. Di balik pohon bambu tua yang berdiri di pinggir desa, Laweyan bertemu dengan seorang dukun tua yang dikenal sebagai penyimpan ilmu gaib paling kuat. Dengan suara bergetar, ia memohon agar dukun itu mengajarkan ilmu yang mampu mengubah nasibnya. Dukun itu mengangguk, lalu mengajarkan ilmu hitam Bahu Laweyan, sebuah pesugihan kuno yang konon hanya bisa dikuasai oleh jiwa yang penuh dendam dan keinginan kuat. Ilmu itu unik dan mengerikan. Untuk mendapatkan kekayaan dan kecantikan abadi, seseorang harus menumbalkan nyawa, bukan sembarang nyawa, tapi buah zakar suami yang dinikahi. Setiap kali Laweyan berhasil mendapatkan buah zakar itu, ia menjadi lebih cantik dan awet muda, sementara suaminya akan mengalami nasib tragis yang tak terhindarkan. Dengan ilmu itu, Laweyan menikah berkali-kali. Para pria itu awalnya tergoda oleh pesona dan aura misteriusnya, tanpa tahu bahwa mereka sedang dijebak dalam kutukan yang mengerikan. Laweyan mengambil bagian terlarang dari mereka, satu persatu, untuk memperkuat dirinya. Namun, semakin lama, kerajaan menjadi resah. Banyak pria bangsawan dan rakyat biasa yang menghilang secara misterius setelah menikahinya. Raja Mataram, seorang penguasa yang bijaksana dan memiliki ilmu kebatinan serta kanuragan yang kuat, mulai mencium adanya gangguan besar di kerajaannya. Ia memutuskan untuk mengusut tuntas asal-muasal kekacauan ini. Dengan pasukan khusus dan bantuan para ahli spiritual, Raja Mataram menangkap Laweyan saat ia sedang menjalankan ritual ilmu hitamnya. Dalam pengadilan kerajaan, Laweyan dituduh melakukan kejahatan besar, telah mengganggu kedamaian dan kehormatan kerajaan. Raja, dengan kewibawaannya, menjatuhkan hukuman mati yang keras. Namun, sebelum ajal menjemput, Laweyan melantunkan mantra terakhir yang mengerikan, mengutuk siapapun yang mencoba menyingkirkan keberadaannya. Wajah cantiknya berubah menjadi mengerikan, hancur dan penuh luka seperti tergores oleh api dan waktu. Sosok wanita itu kini menjadi legenda hitam. Bahu Laweyan, pesugihan yang mengikat jiwa dan raga dalam bayang-bayang kematian dan kekuasaan gelap. Kisah itu menghilang dari catatan sejarah resmi. Tapi di dalam hati rakyat, kisah Bahu Laweyan tetap hidup, berbisik dari balik pepohonan bambu merah dan malam yang sunyi. Setiap orang yang mendengar nama itu akan merasakan hawa dingin yang tak bisa dijelaskan. Dan kini, di zaman modern, bayangan itu mulai mengintai kembali, menunggu mangsa baru yang tak tahu menahu akan kutukan dan kehancuran yang tersembunyi di balik pesugihan Bahu Laweyan. Salah satu dari mangsa itu adalah Annie, pengusaha mebel yang hidupnya mulai terdesak oleh utang, tekanan, dan sepi yang menggerogoti dari dalam. Tanpa tahu bahwa langkah kakinya akan membawanya mendekat pada jerat kutukan yang telah lama tidur di perut gunung. Annie tak tahu lagi harus kemana. Pelanggan menghilang satu demi satu,
tukang-tukang kabur belum dibayar, dan surat peringatan dari bank terus menumpuk di meja rias. Rumah besar warisan almarhum orang tuanya mulai terasa pengap, seolah dindingnya ikut mencibir. Tak ada tempat untuk menangis, bahkan untuk bernapas pun rasanya sempit. Pagi itu, ia mengemudi tanpa arah pasti. Entah mengapa, pikirannya tertarik pada sebuah tempat yang lama tak dikunjunginya. Gunung Gamping, sebuah kawasan sunyi di pinggiran desa tempat dulu ia sering camping bersama suami pertama. Gunung itu tidak tinggi, tapi selalu diselimuti kabut tipis yang membuatnya terasa jauh dari dunia nyata. Ia sampai saat matahari baru setinggi tombak. Langit masih kelabu, hawa lembab menusuk hingga ke tulang. Annie turun dari mobil dengan langkah berat. Tak ada yang spesial dari tempat itu. Hanya pohon-pohon tua, tanah becek, dan aroma jamur basah. Tapi entah kenapa, dadanya terasa sedikit lebih longgar. Ia berjalan ke arah batu besar di tengah hutan pinus, duduk diam sambil menatap kabut. Di antara hembusan angin yang meliuk di antara batang-batang, ia mendengar sesuatu. Bukan suara manusia, bukan pula binatang, tapi semacam bisikan samar, menyebut namanya 3 kali. Annie, Annie, Annie. Ia berdiri, menoleh ke segala arah. Kosong. Namun ketika hendak kembali ke mobil, ia melihat sosok itu. Seorang perempuan tua berdiri tak jauh darinya, mengenakan jarik coklat lusuh, rambut sepinggang aut-autan, wajah dipenuhi kerut seperti kulit kayu. Tatapannya tajam namun datar, dan entah bagaimana, terasa mengenal Annie. "Kamu yang dicari," kata si nenek lirih, nyaris seperti gumaman angin. Annie terpaku. Ingin lari, tapi kakinya kaku. Matanya justru terkunci pada manik-manik gelap milik perempuan tua itu. "Apa maksudnya, Bu?" tanyanya pelan, hampir tak terdengar. Nenek itu tidak menjawab. Ia membalik badan, berjalan perlahan menuju jalur sempit yang terlindung oleh semak belukar. 1 langkah, 2 langkah, kemudian berhenti dan menoleh, memberi isyarat agar Annie mengikutinya. Tanpa mengerti apa yang mendorongnya, Annie mengikuti langkah si nenek. Jalur itu turun dan berliku, menembus kegelapan hutan yang makin pekat. Kabut semakin tebal. Suara burung dan serangga mendadak lenyap. Sunyi total. Seakan dunia membeku hanya untuk mereka berdua. Setelah berjalan cukup jauh, mereka tiba di sebuah gubuk reot berdinding bambu, tertutup lumut dan jamur. Aroma dupa samar tercium dari dalam. Nenek itu masuk tanpa bicara. Annie ragu, tapi langkahnya terus maju, seolah ada tali tak kasat mata yang menariknya. Di dalam gubuk itu, ada meja bundar dengan kain hitam usang, sebuah kendi tembaga, dan cermin oval yang permukaannya buram. Nenek itu duduk bersila dan mempersilakan Annie duduk di depannya. "Jika kamu ingin keluar dari lubang utangmu, ada jalan cepat," ucapnya lirih, seperti berbisik pada angin. Annie tak menjawab. Ia hanya menatap, napasnya tercekat. "Bahu Laweyan," lanjut nenek itu. "Itu nama yang dilarang disebut, tapi masih bisa kau cari, kalau berani." Annie menggigit bibir. Nama itu asing, tapi juga seperti menggema dalam lubuk hati yang paling dalam. Seperti serpihan mimpi lama yang kembali muncul ke permukaan. "Siapa Bahu Laweyan itu?" tanyanya perlahan. Nenek itu tak menjawab dengan kata, melainkan membuka kendi tembaga di hadapannya. Asap pekat berwarna ungu kehitaman mengepul keluar. Annie mencium aroma aneh, seperti kemenyan yang dicampur dengan bunga busuk. Perlahan, asap itu membentuk wajah seorang wanita, tapi hancur, meleleh seperti lilin terbakar. Mata hitam pekat seperti arang menyala, dan mulutnya terus bergerak walau tanpa suara. "Itulah dia," kata si nenek. "Dulu,
Ia perempuan cantik yang dihina, dipermainkan. Ia belajar ilmu hitam untuk membalas dunia. Tapi syaratnya keji. Ia harus menikahi banyak pria, lalu mengambil bagian dari tubuh mereka untuk mempercantik diri dan menjaga usia. Annie merinding. Telinganya berdesing. Tapi rasa takutnya seperti dikalahkan rasa ingin tahu yang menggila. Sekarang, dia butuh perantara baru. Seseorang yang bisa menyambung perjanjian yang dulu diputus oleh Raja Mataram. Dan si nenek menatap Annie dalam-dalam. Kamu adalah calon sempurna. Kalimat itu menggema di kepala Annie seperti gema dari jurang tanpa dasar. Tapi entah mengapa, alih-alih berlari, tubuhnya justru diam membeku. Mata wanita tua itu seperti memaku jiwanya, mengikatnya pada sesuatu yang tak kasat mata tapi begitu kuat. Annie merasa waktu berhenti, dan hanya detak jantungnya yang berlari liar. Apa maksudnya? Calon sempurna? Tanyanya pelan, setengah berbisik, takut suaranya mengganggu sesuatu yang lebih besar dari dirinya. Nenek itu mengangkat tangannya, menunjuk asap yang masih membentuk wajah bahu Laweyan. Ia tak bisa memilih sembarangan. Kau harus dalam tekanan. Harus terpuruk. Harus kosong. Dan kamu, Annie, sudah memenuhi semuanya. Kata-kata itu seperti paku-paku kecil yang ditancapkan ke dalam kepalanya. Selama ini Annie memang merasa seperti cangkang kosong. Hanya menyimpan kenangan pahit dan ketakutan masa depan. Jika ada jalan keluar, sekeji apapun, apakah ia sanggup menolaknya? Nenek itu mengeluarkan sebuah kantong kecil dari balik selendangnya. Ia membuka dan mengeluarkan seutas benang merah yang dipenuhi simpul-simpul rumit. Benang itu bergetar, seperti hidup, seolah merespons kehadiran Annie. Ini bukan benang biasa. Ini simbol ikatan. Jika kau menerimanya, maka kau terikat pada bahu Laweyan, dan kekuatan yang dahulu pernah mengubah wajah dan nasibnya akan menjadi milikmu, ucap sang nenek dengan nada datar, tanpa ancaman tapi terasa menghunjam. Annie menatap benang itu, lalu cermin buram di atas meja. Asap sudah mulai menghilang, tapi masih menyisakan bayang-bayang samar wajah wanita berwajah hancur itu. Hatinya bimbang. Tapi saat mengingat utang yang menggunung, pelanggan yang menghilang, dan ancaman kehilangan semuanya, keraguan itu runtuh. Apa yang harus kulakukan? Bisiknya. Nenek itu tersenyum. Bukan senyum hangat, melainkan senyum yang membuat dingin merayap di sepanjang tulang belakang. Ia bangkit, mengambil kendi dan cermin, lalu memindahkan lentera ke tengah ruangan. Cahaya kuning redup menari di dinding-dinding bambu, menciptakan bayangan yang bergerak liar. Kau harus ikuti prosesnya, ujar si nenek. Tutup matamu. Jangan buka sampai aku bilang. Jangan bicara. Jangan menolak apapun yang terjadi. Annie menurut. Ia memejamkan mata, duduk bersila di atas tikar pandan tua. Aroma dupa menguat, menyesakkan dada. Suara nyanyian lirih terdengar, bahasa asing yang tak dikenalnya. Perlahan, angin masuk ke gubuk padahal tak ada jendela terbuka. Angin dingin yang menusuk, membawa bisikan-bisikan samar. Lalu, tiba-tiba, buka matamu, bisik nenek itu. Annie membuka mata, dan dunia berubah. Lentera padam, tapi ruangan tetap terang, dari cahaya keunguan yang berputar di atas cermin. Dari cermin itu, muncul sosok wanita, bukan bayangan lagi. Sosok nyata, berdiri setinggi manusia dewasa. Rambutnya panjang, menjuntai hingga lantai, tapi wajahnya hancur. Seperti daging yang meleleh, tapi tetap memiliki dua mata yang menyala hitam dan mulut yang terus mengumbar senyum tajam. Selamat datang, Annie, ucapnya. Suaranya seperti dua suara sekaligus. Suara wanita dan gema dari dasar sumur. Tubuh Annie gemetar.
Tapi ia tak bisa mundur. Tak bisa lari. Sosok itu melangkah mendekat, lalu menempelkan telunjuknya ke dahi Annie. Kau akan menikah. Berkali-kali. Tapi bukan untuk cinta, katanya. Suamimu adalah jembatanmu menuju kekuatan. Dan setiap jembatan harus dibayar. Annie tak sempat bertanya. Dalam sekejap, ia merasa seolah tubuhnya terangkat. Cahaya, bayangan, dan suara-suara seperti pusaran badai mengelilinginya. Ia menjerit, tapi tak ada suara keluar dari mulutnya. Dunia berputar, dan kemudian, semuanya gelap. Saat ia membuka mata, ia sudah berada di dalam mobilnya. Langit senja menggantung muram. Tak ada jejak gubuk. Tak ada jejak nenek. Hanya kabut tipis dan suara burung sore hari. Tapi di tangannya, benang merah itu tergenggam erat. Masih berdenyut pelan, seolah hidup. Dan dari cermin spion mobil, Annie sempat melihat sesuatu. Bayangan wanita dengan wajah hancur berdiri di belakang mobilnya, tersenyum samar, lalu menghilang bersama kabut. Sejak saat itu, hidup Annie berubah dengan kecepatan yang tak masuk akal. Hari-harinya yang tadinya diwarnai keresahan kini terasa seperti lembaran baru yang penuh kendali. Ia kembali ke showroom mebelnya di Jepara dengan kepala tegak dan dada terangkat. Entah bagaimana, pembeli mulai berdatangan kembali. Transaksi demi transaksi mengalir lancar. Namanya kembali dikenal. Beberapa tokoh penting di bidang properti bahkan datang langsung memesan dalam jumlah besar. Semua terjadi seperti mimpi yang terlalu indah untuk dipercaya. Namun di balik keajaiban itu, ada suara samar yang mulai membisikkan perintah. Setiap malam, tepat pukul 3 dini hari, Annie terbangun tanpa alasan. Angin sejuk menembus jendela yang tertutup rapat. Dan di dalam cermin kamarnya, seringkali terlihat pantulan sesosok wanita berambut panjang, berdiri diam, menatapnya tanpa ekspresi. Tak bicara, tak bergerak, hanya menunggu. Hingga suatu malam, suara itu datang, bukan lagi bisikan, melainkan perintah yang jelas. Carilah jembatan pertamamu. Annie tahu maksudnya. Ia harus menikah. Bukan untuk cinta, tapi untuk kekayaan yang lebih dalam. Tubuhnya tak bergetar, pikirannya tak gentar. Semua sudah tertulis dalam benang merah yang kini disimpan dalam peti kecil berukir di laci meja. Ia membuka media sosial, menyapu profil demi profil. Tak sulit baginya mencari lelaki yang tertarik padanya. Ia cantik, mapan, dan sekarang memiliki pesona misterius yang tak bisa dijelaskan. Lalu datanglah Yoga, pria lajang berusia 30-an, seorang guru olahraga yang sederhana. Ia tak banyak bicara, punya tubuh atletis dan pandangan bersih. Tapi yang paling penting, ia sendiri. Tak ada keluarga dekat, yatim piatu sejak muda, dan hidup dalam kos-kosan sederhana. Hubungan mereka berjalan cepat. Dalam 2 minggu, Yoga melamar Annie. Dalam 1 bulan, mereka menikah sederhana di sebuah gedung kecil di pinggir kota. Tak banyak tamu, hanya beberapa kerabat Annie dan 2 teman dekat Yoga. Tapi semua berjalan sempurna, setidaknya di mata orang luar. Annie bersikap manis, memanjakan Yoga dengan hadiah, perhatian, dan tubuhnya. Tapi di dalam hati, ia hanya menghitung waktu. 1 minggu setelah pernikahan, malam itu datang. Cermin di kamar tidur mulai berkabut. Lentera tua yang disimpan Annie dari gubuk nenek itu menyala sendiri. Dan dari balik bayangan, suara bahu lawean datang lagi, kali ini lebih lembut tapi juga lebih dingin. Sudah waktunya, ambil kehidupannya. Tanpa ragu, Annie menyiapkan segalanya. Ia menyeduh teh hangat dengan rempah pahit, menaruhnya di atas nampan bersama camilan, dan membawanya ke kamar. Yoga menyambut dengan senyum hangat, seperti biasa.
Ia menyesap perlahan, lalu berbaring di pangkuan Annie, mengeluh lelah. Tak lama setelah itu, tubuhnya mulai gemetar. Matanya terbuka lebar, memandang langit-langit dengan pupil membesar. Annie hanya memeluknya erat, membisikkan kata-kata manis, sementara denyut nadi Yoga mulai melambat, lalu hilang. Ia sudah mati, tapi pekerjaannya belum selesai. Dengan tangan dingin, Annie membuka selimut dan mengeluarkan pisau kecil berukir dari dalam laci. Pisau itu juga pemberian dari sang nenek. Pisau yang harus digunakan untuk mengambil bagian tubuh yang ditentukan. Annie menutup matanya sesaat sebelum melakukan tugasnya. Bau logam dan rempah bercampur dalam udara kamar. Ia melakukannya cepat, tak banyak berpikir, seperti orang yang sedang menjalankan kewajiban. Kemudian, bagian tubuh yang diambil itu dimasukkan ke dalam mangkuk tanah liat, dibakar dengan dupa dari kantong pemberian bahu laweyan. Aroma aneh memenuhi ruangan, seperti melati busuk dan anggrek yang dipanaskan. Lalu ia menelan hasil pembakaran itu dalam keadaan setengah sadar. Tubuhnya langsung panas. Pandangannya buram. Tapi dalam bayang kabur itu, ia melihat dirinya. Lebih muda, lebih segar, lebih bercahaya. Tubuh Yoga dibungkus rapi keesokan paginya, dan diserahkan pada pihak rumah sakit dengan dalih serangan jantung saat tidur. Tak ada yang curiga. Tak ada yang bertanya lebih jauh. Semua seperti berjalan sesuai rencana. Dan bisnis Annie melonjak. 3 cabang baru dibuka dalam waktu 3 bulan. Wartawan mulai mewawancarainya. Ia diundang dalam seminar kewirausahaan. Semua orang iri padanya. Tapi tak ada yang tahu. Suami pertamanya sudah menjadi batu loncatan. Dan kini, dalam mimpinya, suara itu datang lagi. Kau sudah tahu caranya. Waktunya jembatan kedua. Suara itu seperti riak air dalam batok tempurung, mengalun pelan tapi menusuk ke tulang. Annie terbangun dengan keringat dingin mengalir di pelipis. Tapi bukan rasa takut yang menyergapnya, melainkan kegembiraan yang tak lazim. Ia telah melewati batas pertama, dan tubuhnya kini memang seperti terlahir ulang. Kulitnya cerah, lentur. Kerutan samar di ujung mata lenyap. Ia kembali seperti wanita 20-an, muda dan memikat. Namun bersamaan dengan itu, ada sesuatu yang mulai mati dalam dirinya. Hatinya, perasaannya, tangisannya. Ia tak lagi bermimpi tentang yoga. Tak ada rasa sesal. Hanya ada suara bahu laweyan yang kini kian akrab, seperti ibu kandung dalam rahim kelam. Annie tahu ia harus melanjutkan. Tidak bisa berhenti di satu suami saja. Satu tumbal hanya cukup untuk satu lompatan. Untuk menapaki tangga kekayaan dan kecantikan yang tak lekang waktu, ia harus terus memberi. Dan tumbal terbaik, kata bahu laweyan dalam bisikan kabutnya, adalah lelaki yang jatuh cinta sepenuh hati. Maka mulailah Annie mencari jembatan kedua. Tak perlu waktu lama. Seperti semesta membuka jalan, ia dipertemukan dengan Darto, seorang kontraktor muda yang sedang menangani proyek renovasi showroom miliknya. Darto adalah pria hangat, lucu, dan penuh perhatian. Tak seperti Yoga, Darto cenderung posesif, mudah cemburu, dan haus kasih sayang. Tapi justru itu yang membuatnya cocok. Cinta buta adalah bahan bakar terbaik untuk pengorbanan. Dalam 2 bulan, mereka menikah. Annie tak peduli pada cibiran kerabat yang mempertanyakan kenapa ia menikah lagi begitu cepat. Semua bisa dibungkam dengan senyum dan kekayaan. Ia menggelar resepsi lebih megah kali ini, sebagai penegasan bahwa hidupnya makin sempurna. Darto begitu tergila-gila padanya. Ia menuruti apapun permintaan Annie. Memberi izin total atas harta, mempercayakan proyek besar tanpa syarat. Tapi di balik malam-malam penuh pelukan,
Annie diam-diam kembali menyiapkan pisau kecil dari ukiran jati tua itu. Dan malam itu datang. Sama seperti sebelumnya, pukul 3 dini hari, cermin kamar mengabur, lentera menyala tanpa disentuh, dan suara bahu Laweyan berbisik. Satu lagi, ambillah untukku. Darto tengah terlelap di sampingnya, memeluknya seperti anak kecil. Annie menatap wajah suaminya lama-lama, dan untuk sejenak, ya, hanya sejenak, ia merasa ada sesak yang tumbuh di dada. Tapi suara itu mengalahkan segalanya. Suara bahu Laweyan begitu manis, seperti nyanyian ibu yang lama hilang dari telinga. Tanpa ragu, teh pahit kembali disuguhkan. Kali ini dengan ramuan yang lebih sempurna. Darto merasakannya sedikit getir, tapi terlalu mengantuk untuk bertanya. Dan dalam waktu singkat, tubuhnya lunglai. Tangannya gemetar sedikit ketika memegang pisau. Tapi saat logam itu menyentuh kulit hangat Darto, hatinya kembali tenang. Ia tahu, ini bukan sekadar pengorbanan. Ini bagian dari takdir yang lebih besar. Setelah ritual pembakaran, ia kembali meminum abu itu. Tubuhnya panas, bergetar, lalu tenang. Cermin di kamarnya memperlihatkan sesuatu yang mustahil. Kulitnya bersinar halus, seperti porselen. Matanya jernih, seperti bidadari. Tubuhnya serasa melayang. Namun malam itu, bahu Laweyan menunjukkan wajahnya untuk pertama kali. Dalam pantulan cermin, Annie melihat sosok wanita berambut panjang menjuntai. Wajahnya hancur, tak ada hidung. Sebagian pipinya mengelupas memperlihatkan tulang, matanya seperti terbakar. Tapi senyumnya penuh kemenangan. Cantik itu menyakitkan, bisik sosok itu lirih. Tapi semua wanita yang kuat akan memilih jalan ini. Esok harinya, Annie mengabari semua orang bahwa Darto terkena serangan jantung akibat tekanan kerja. Tak ada yang mencurigai. Bahkan pihak kepolisian pun menganggap kematian itu wajar. Lagi-lagi, semua seperti berjalan di jalur yang sudah dirancang. Dan benar saja, dalam 1 bulan setelah Darto tiada, proyek mebel Annie melejit. Ia mendapat tender luar negeri. Banyak investor dari Singapura dan Malaysia mulai berdatangan. Uangnya menumpuk. Wajahnya makin viral di media sosial karena tampil seperti wanita 20-an. Bahkan influencer kecantikan mulai menanyakan rahasia awet mudanya. Tapi satu hal tak bisa dibohongi, jiwanya mulai kosong. Tidur malamnya diganggu suara tawa kecil. Bayangan bahu Laweyan kian sering muncul. Kadang Annie melihatnya duduk di pojok kamar. Kadang berdiri di balik tirai. Tak melakukan apa-apa. Hanya mengawasi, menunggu. Dan kini, untuk pertama kalinya, Annie mulai bertanya, apakah ini akan pernah berhenti? Namun saat pertanyaan itu muncul, suara bahu Laweyan langsung menjawab di benaknya. Berhenti berarti hancur. Jalan ini hanya ke depan. Cari jembatan ketiga, sebelum tubuhmu menua kembali. Kalimat itu membentur kepala Annie seperti palu, berulang-ulang tanpa henti. Ia duduk mematung di sisi tempat tidur, tubuhnya gemetar bukan karena dingin, melainkan karena bayangan yang tadi malam ia lihat. Sosok itu, bahu Laweyan, tidak lagi sekadar suara dalam kabut. Kini ia hadir lebih sering, lebih nyata, dengan tatapan yang membakar dan wajah hancur yang mengabarkan maut. Sejak ritual kedua usai, Annie mulai merasa bahwa keindahan yang ia nikmati tak datang tanpa luka. Tubuhnya memang muda, namun mimpi-mimpinya dipenuhi jerit. Ia tak bisa tidur lebih dari 2 jam. Dan tiap kali menutup mata, ia melihat Darto berdiri di pojok ruangan, dengan tangan menggenggam luka yang ia toreh sendiri. Darto tak marah, tak bicara, hanya memandang, dengan mata penuh tanya yang tak kunjung ia jawab. Namun bahu Laweyan selalu hadir sesudahnya,
menepis bayang-bayang itu dengan bisikan. Cinta hanya memperlambat. Jangan bodoh, Annie. Kau sudah terlalu jauh. Awalnya Annie menolak mendengar. Ia mencoba membentengi pikirannya. Bahkan sempat membaca ayat-ayat suci dari buku kecil warisan ibunya. Tapi entah kenapa, tiap lembar kitab itu terasa kosong. Seolah tak lagi punya makna. Bahkan ketika ia mengangkat tangan untuk berdoa, suaranya tercekat di tenggorokan. Bahu Laweyan tertawa pelan dari balik tirai. Tak akan ada yang menyelamatkanmu, kecuali aku. Hari-hari berikutnya berubah jadi pertarungan batin. Di siang hari, Annie adalah wanita sukses yang semakin dikenal. Ia muncul dalam wawancara online, menerima penghargaan sebagai pengusaha mebel kreatif dari kementerian, bahkan diundang menjadi pembicara di seminar wirausaha wanita. Namun di malam hari, ia tak lebih dari boneka dalam rumah hantu. Bayangan Darto dan Yoga Sili berganti menampakkan diri, menatap dari cermin, berdiri di ambang pintu, kadang hanya terdengar napasnya, panjang dan lirih. Yang paling mengerikan terjadi di malam ke-40 sejak tumbal kedua. Saat itu Annie tengah berdiri di balkon rumah, memandangi hujan yang deras, berharap udara dingin mampu menenangkan pikirannya. Tapi tiba-tiba, dari balik taman yang gelap, muncul sesosok tubuh laki-laki. Lambat, membungkuk, mengenakan baju tidur lama yang dulu dipakai Yoga. Langkahnya menyeret, dan ketika wajahnya tersingkap, mata itu menatap Annie dalam luka yang menganga. Annie mundur. Jantungnya berdegup liar. Ia memejamkan mata, berharap itu halusinasi. Tapi ketika ia membuka mata kembali, di balik tirai jendela, sosok Bahu Laweyan berdiri. Kali ini wajahnya lebih jelas. Separuh wajahnya tinggal tengkorak. Lidahnya menjulur panjang. Dan di tangan kanannya, ia memegang buah zakar yang masih meneteskan lendir. Kau lemah, jangan memalukan, bisiknya. Annie jatuh terduduk. Nafasnya sesak. Ia ingin berteriak, tapi tak ada suara. Air hujan di luar tiba-tiba berubah merah pekat di matanya. Dunia seperti menjerat, menariknya masuk ke dalam sumur gelap tanpa dasar. Esok harinya, ia bangun dengan tubuh basah kuyup dan kakinya berdarah karena pecahan kaca. Entah bagaimana, ia sudah berada di ruang tamu, tidur di lantai marmer tanpa selimut. Dan di dinding, dengan arang hitam, tergambar sosok wanita berambut panjang dengan mulut robek. Itulah malam saat Annie benar-benar menyadari, ia sudah tak punya kendali. Dan Bahu Laweyan tak lagi menunggu, ia mulai menguasai. Namun meski begitu, Annie tetap mencoba melawan. Ia mulai mencari cara untuk mendinginkan gangguan. Mendatangi terapis, paranormal, bahkan ustazah kampung. Tapi hasilnya nihil. Setiap kali seseorang mencoba membaca doa di rumahnya, lampu padam, angin kencang menerpa, dan tak satu pun yang berani kembali. Akhirnya, Annie menyerah. Ia duduk sendiri di kamarnya malam itu, menatap cermin yang tak lagi memantulkan bayangan utuh, hanya serpihan. Dan Bahu Laweyan kembali muncul. Kau hanya perlu satu jembatan lagi. Lalu kau akan abadi. Tak ada lagi rasa sakit. Tak ada lagi luka. Annie menunduk. Tubuhnya lelah, pikirannya koyak. Tapi ketika ia menatap wajah cantiknya di cermin, muda, bersinar, memesona, ia tahu, ia tidak bisa berhenti sekarang. Ia hanya perlu satu pria lagi. Hanya satu. Dan malam itu, dari layar ponsel yang terang di tangan, muncul foto seorang pria yang begitu berbeda dari yang lain. Sopan, bersih, dan penuh cahaya. Namanya Heru. Dan tanpa tahu apa yang akan menantinya, Annie memutuskan untuk mendekatinya. Dan Annie tahu, meski ia telah mengunci semua pintu dengan rapat,
menutup semua jendela dan membungkus cermin dengan kain putih, kehadiran itu tetap menyelinap masuk, melewati celah-celah yang tak kasat mata, mengendap-endap seperti kabut yang menyusup ke relung napas. Wajah Darto, dengan bola mata kosong dan senyum retak, terus menampakkan diri. Tak ada suara, tak ada desahan, hanya keheningan yang menyesakkan dada. Annie kini mulai jarang tidur. Tubuhnya kurus namun kulit wajahnya tetap bersinar seperti perempuan usia 20-an. Itulah janji Bahulaweyan. Cantik selamanya asal terus menyuplai satu tumbal dan satu bagian tubuh dari pria yang mencintainya. Tapi Annie mulai merasa ada yang tak bisa dibeli dengan kecantikan. Rasa tenang, misalnya. Pagi itu, Annie duduk di tepi ranjang. Rambutnya acak-acakan, dan kedua matanya merah karena tak tidur semalaman. Dari balik cermin yang tertutup kain putih, samar-samar terdengar suara tangisan, seperti anak kecil yang ditinggal ibunya. Suara itu memanggil-manggil dari lorong waktu yang tak bisa dijelaskan. Tapi Annie hanya diam. Ia sudah terbiasa dengan gangguan seperti itu. Sudah terlalu biasa hingga suara-suara dari alam lain tak lagi membuatnya gentar. Yang membuatnya gelisah justru hal yang lebih manusiawi. Usianya makin panjang, tapi tak ada lagi cinta yang benar-benar tulus. Semua laki-laki yang datang kini hanya ia nilai sebagai daging tumbal belaka. Dan itu melelahkan. Ia tak lagi bisa membedakan mana rasa suka dan mana nafsu untuk memperpanjang perjanjian. Suatu malam, saat ia tengah menyantap makan malam sendirian, aroma anyir menyusup ke dalam hidungnya. Padahal ia hanya memesan sup ayam. Tapi aroma itu begitu tajam. Seperti bau sesuatu yang membusuk dari dalam lemari. Perlahan, Annie berdiri dan menuju arah bau itu. Langkahnya berat, jantungnya berdetak tak beraturan. Pintu kamar belakang, kamar yang selalu ia kunci rapat setelah kematian Darto, terbuka sedikit. Celahnya memperlihatkan kegelapan yang seolah hidup. Aroma anyir makin menusuk. Dan dari balik kegelapan itu, terdengar suara berbisik, pelan tapi jelas. Annie, masih ada yang belum kau bayar? Suara itu bukan suara laki-laki. Bukan pula suara manusia. Tapi suara perempuan parau. Seperti kerikil yang digerus dengan kuku. Annie menahan napas. Ia tahu suara itu. Ia tahu betul siapa pemilik suara itu. Bahulaweyan. Annie melangkah mundur. Tapi suara itu terus mengikutinya. Melengking lembut di telinganya. Menggoda. Menagih. Waktumu hampir habis, Annie. Kau sudah memetik kemudaan, tapi belum menyerahkan cinta terakhir. Annie menutup telinga. Tapi suara itu tak bisa dihentikan. Bahkan saat ia berlari keluar rumah, suara itu tetap mengikutinya. Dalam pikirannya, wajah Bahulaweyan muncul. Wanita dengan wajah hancur separuh, matanya bolong sebelah, bibirnya sobek sampai ke telinga. Rambutnya menjuntai seperti akar beringin. Tubuhnya mengenakan kain kerajaan yang usang, berbau apek dan lembab. Sosok itulah yang telah menuntunnya sejak pertama kali bertemu nenek tua di puncak gunung itu. Sosok yang dahulu terlihat penuh wibawa, kini menampakkan wajah aslinya. Mengerikan, rusak, haus akan penderitaan manusia. Annie kembali ke rumah menjelang subuh. Di wajahnya tak ada ketakutan, hanya lelah yang mendalam. Ia tahu, ia tak bisa mundur. Tapi batinnya mulai hancur. Ia ingin keluar dari semua ini, tapi sudah terlalu dalam. Sudah 5 suami yang ia tumbalkan. Tubuhnya tak menua. Kekayaannya melimpah. Tapi jiwanya kosong. Dan kini, Bahulaweyan menuntut yang terakhir. Seseorang yang benar-benar mencintainya, bukan hanya pria yang ia manipulasi. Dalam hatinya, Annie sadar, mungkin ia harus mencari laki-laki yang benar-benar mencintainya. Tapi bagaimana caranya?
Siapa yang mau mencintai wanita penuh kutukan sepertinya? Dan saat itulah, dalam sunyi subuh yang kelabu, ia melihat seorang pria berdiri di halaman rumahnya. Tubuh tegap, mengenakan pakaian putih, sorot matanya tenang seperti embun pagi. Ia tersenyum ringan, lalu menunduk sopan. Tanpa suara, tanpa basa-basi. Namanya Heru. Dan untuk pertama kalinya, jantung Annie berdetak tak karuan bukan karena rasa takut, tapi karena sesuatu yang telah lama ia bunuh dalam dirinya. Harapan. Heru. Nama itu sederhana. Sikapnya pun demikian. Tak banyak bicara. Namun tatapan matanya dalam dan teduh. Ia datang sebagai calon pembeli meja tamu dari toko mebel Annie. Tapi sejak pertemuan pertama itu, Annie merasakan sesuatu yang berbeda. Heru tidak seperti laki-laki lain. Ia tak memuji kecantikan Annie, tak memandang dengan nafsu, tak pula menawarkan rayuan kosong. Justru tatapannya mengandung rasa iba, seolah ia bisa melihat luka yang tak kasat mata di balik senyum Annie yang selalu dipoles sempurna. Hari-hari berlalu. Heru mulai sering datang, kadang membawa makanan ringan, kadang sekadar mampir untuk membantu teknisi merakit pesanan. Annie, yang biasanya mudah memainkan hati pria, justru kewalahan menebak isi hati Heru. Dan diam-diam, perasaannya tumbuh. Tak lagi sekadar penasaran, tapi perlahan berubah menjadi harapan yang menusuk. Namun di balik senyum Annie yang mulai jujur, sosok Bahulaweyan tak tinggal diam. Suatu malam, Annie bermimpi. Ia melihat Heru berdiri di tepi jurang, dikelilingi kabut. Di belakangnya, Bahulaweyan merangkak mendekat, dengan wajah hancurnya yang berlumur kabut hitam. Tapi saat tangannya hampir menyentuh pundak Heru, tubuh wanita itu terbakar seperti tersengat bara. Ia menjerit, mundur, lalu menghilang dalam letupan api tanpa asap. Annie terbangun dengan peluh dingin. Ia menggigil, bukan karena takut, tapi karena pertanyaan yang mengusik. Kenapa Bahulaweyan tak bisa menyentuh Heru? Ia mulai mencari tahu diam-diam. Bertanya dengan gaya bercanda. Mengamati dari kejauhan. Hingga suatu hari, ia memergoki Heru tengah duduk bersila di taman belakang toko satu. Mata terpejam, bibirnya bergerak pelan mengucap zikir. Di sampingnya tergeletak kitab kecil bersampul lusuh. Annie tahu itu bukan Al-Quran biasa. Itu kitab wirid khusus. Kitab pegangan orang-orang yang menekuni ilmu kebatinan putih. Heru berbeda. Ia bukan sembarang lelaki. Ia dibentengi oleh sesuatu yang tak bisa dijamah setan. Sesuatu yang murni. Annie terdiam lama di balik tirai kaca. Ia tahu kini bahwa Heru bukan hanya tak bisa disentuh Bahulaweyan, tapi juga satu-satunya laki-laki yang benar-benar bisa mencintainya tanpa syarat. Dan itulah yang membuatnya gentar. Sore itu, saat langit mulai jingga dan suara adzan maghrib berkumandang, Heru duduk di teras bersama Annie. Hening mengalir di antara mereka. Tapi bukan hening yang canggung, melainkan hening yang penuh pertanyaan. Annie, kata Heru pelan, kau percaya bahwa setiap manusia bisa berubah? Annie tersentak. Pertanyaan itu begitu sederhana. Tapi rasanya seperti tamparan. Ia menunduk, menyembunyikan matanya yang mulai berkaca. Aku ingin percaya, jawabnya lirih. Heru tersenyum. Tapi di balik senyum itu, sorot matanya tajam, seperti menelusuri masa lalu Annie yang berlumur dosa. Aku tahu ada yang mengganggumu. Bukan dari dunia ini, lanjut Heru. Tapi aku juga tahu kau lelah. Annie terdiam. Lalu, seperti air yang tumpah dari bejana penuh, ia menangis. Bukan tangisan manja, tapi tangisan perempuan yang terlalu lama menyimpan luka dan kutukan. Heru, aku sudah terlalu kotor. Aku sudah melakukan hal-hal yang bahkan aku sendiri tak sanggup mengingatnya. Heru tak menjawab.
Ia hanya menggenggam tangan Annie. Tak menghakimi, tak menuntut. Tapi dari balik kegelapan malam yang merayap, bahu Laweyan mengintai. Sosoknya muncul di balik bayangan pohon. Tubuhnya bergoyang pelan seperti diterpa angin neraka. Wajahnya lebih rusak dari sebelumnya. Matanya menyala merah, dan mulutnya menganga lebar-lebar seperti jurang tak berdasar. "Annie!" jeritnya, namun hanya Annie yang bisa mendengar. "Kau ingin menghancurkan segalanya? Demi lelaki itu? Dia akan menghancurkan kita berdua." Annie berdiri terguncang. Heru memandangnya bingung. "Ada apa?" tanya Heru. Dia ada di sana," bisik Annie, menunjuk ke arah pohon. Tapi Heru tak melihat apa-apa. Ia hanya meresapi hawa dingin yang aneh merambat dari arah itu. Lalu, tanpa ragu, ia berdiri dan melantunkan ayat-ayat suci pelan namun tegas. Bayangan bahu Laweyan bergetar. Wajahnya meretak. Tubuhnya berasap. Ia menjerit, lalu menghilang di telan malam. Annie jatuh terduduk. Napasnya memburu. Untuk pertama kalinya sejak perjanjian dibuat, bahu Laweyan tak berani mendekat. Dan Annie tahu, Heru bukan pria biasa. Mungkin, satu-satunya harapannya untuk lepas dari kutukan hanya ada padanya. Namun, bisakah ia membebaskan diri? Ataukah justru Heru akan menjadi tumbal terakhir yang paling suci? Tumbal yang dituntut oleh bahu Laweyan untuk memperpanjang keabadian? Pertanyaan itu menghantui Annie siang dan malam. Sejak malam itu, suara bahu Laweyan tak pernah berhenti berbisik di telinganya. Kadang terdengar seperti desahan angin di sela lemari, kadang menyeruak di balik cermin kamar mandi. Tapi suara itu selalu sama, lirih, tajam, dan menuntut. "Heru, persembahkan dia. Laki-laki murni terakhir. Buah zakarnya akan membuatmu abadi." Annie meringkuk di sudut tempat tidur. Tubuhnya gemetar. Ia menutup telinga, menjerit, menangis, tapi suara itu tetap menyelinap seperti racun ke dalam pikirannya. Ia tahu, bahu Laweyan marah. Marah karena perjanjian yang dulu dibungkus dengan darah dan janji setia, kini mulai renggang oleh sesuatu yang paling dibenci oleh kegelapan, cinta. Dan malam itu, kutukan mulai menggeliat lebih nyata. Pukul 2 dini hari. Lampu toko padam sendiri. Alarm tak berfungsi. Kamera pengawas mati total. Di dapur, kompor menyala sendiri, api biru menjilat-jilat udara. Suara pintu lemari dibanting terdengar dari segala arah. Annie turun dengan napas tercekat, mengenakan jubah tipis dan membawa senter. Begitu ia tiba di ruang tamu toko, sosok itu berdiri di tengah ruangan. Wanita berambut panjang, wajahnya hancur seperti daging busuk yang meleleh, matanya melotot dengan warna kelam yang tak wajar. "Itu dia, bahu Laweyan. Aku sudah menunggu terlalu lama," desisnya. Annie ingin berteriak, tapi lidahnya keluh. Kakinya lumpuh. Bau amis dan busuk menusuk hidungnya. Lantai di sekitarnya berembun, dingin seperti kuburan. "Aku memberimu kekayaan, kemudahan, kekuasaan. Sekarang waktunya kau membayar dengan tumbal yang paling bersih," jerit bahu Laweyan. Suaranya bergetar, membuat kaca etalase retak satu persatu. "Tidak, jangan dia," rintih Annie. Air matanya tumpah. "Ambil aku saja. Jangan Heru." "Bukan begitu cara perjanjian bekerja," teriak bahu Laweyan. "Tanpa dia, kau akan tua, busuk, dan dilupakan." Lalu angin menderu. Sosok bahu Laweyan menghilang dalam pusaran kabut pekat. Tapi ancaman itu tinggal, menggantung seperti jerat di leher Annie. Pagi harinya, Heru datang seperti biasa, membawa kopi dari warung sebelah. Tapi Annie menatapnya dengan mata sayu.
Heru bisa merasakan ada sesuatu yang berubah. Apa yang kau lihat semalam? Tanya Heru pelan. Dia muncul lagi, jawab Annie dengan suara berat. Dan dia menginginkanmu. Heru mengangguk. Ia tak terkejut. Aku sudah tahu sejak pertama melihatmu. Ada sosok lain yang terikat padamu. Tapi aku juga tahu, ikatan itu bisa diputus. Annie menatap Heru dengan harapan, tapi juga ketakutan. Apa yang harus kulakukan? Bisiknya. Heru menghela napas. Kita harus ke tempat asalnya. Ke tempat di mana ia pertama kali dipanggil dan diperjanjikan. Di sana, kau harus mengakui semua. Harus melepas semua. Termasuk keinginan untuk hidup selamanya. Annie tercekat. Melepas? Setelah semua yang ia lakukan? Setelah semua tumbal? Semua suami yang dikorbankan? Mungkinkah aku diampuni? Lirihnya. Bukan soal ampunan, jawab Heru. Tapi soal keberanian untuk memilih yang benar, walaupun menyakitkan. Malam itu juga, mereka bersiap menuju lereng gunung tempat Annie dulu pertama kali bertemu dengan nenek tua yang ternyata jelmaan Bahu Laweyan. Heru membawa tas berisi kitab, garam, minyak zaitun, dan kain kafan. Annie membawa sesajen terakhir, sepiring nasi tumpeng dan bunga 7 rupa. Perjalanan itu hening. Tapi dalam hati Annie bergolak. Ia tahu, saat sampai di sana, ia hanya punya 2 pilihan. Melepas Heru dan hidup sebagai manusia biasa, atau mengorbankannya dan menjadi abadi selamanya. Ketika mereka tiba di tempat itu, pohon beringin tua yang berdiri di tepi jurang, udara berubah dingin. Kabut turun begitu pekat hingga cahaya senter pun nyaris tak mampu menembusnya. Heru memulai doa, duduk bersila dengan hikmat. Annie meletakkan sesajen dan mulai menangis. Tapi tiba-tiba, tanah bergetar. Pohon beringin menggoyang liar seperti diterpa badai. Dari dalam kabut, Bahu Laweyan muncul. Kali ini wujudnya lebih mengerikan. Tubuhnya kini membesar. Tangannya memanjang seperti cakar, dan matanya, matanya, penuh kemarahan dan kelaparan. Pilih sekarang, raungnya. Beri dia padaku. Sekarang. Annie berdiri terpaku. Heru tetap bersila, membacakan ayat-ayat suci yang menggema keras. Pilih Annie, jerit Bahu Laweyan, tubuhnya mulai mendekat dengan kecepatan luar biasa. Dan pada detik itulah, Annie berteriak sekuat tenaga. Tolong aku tak ingin lagi menjadi milik Bahu Laweyan. Jeritan lirih Annie menggema di dalam kamarnya yang sunyi. Keringat membasahi pelipisnya, sementara jantungnya berdetak tak beraturan. Malam itu tubuhnya seperti terbakar dari dalam. Sesuatu berusaha keluar dari balik kulitnya, merambat di antara tulang dan urat nadi, seolah hendak meledakkan dirinya dari dalam. Ia sudah tidak bisa tidur. Setiap kali ia memejamkan mata, bayangan wanita berwajah hancur itu muncul di balik kelopak matanya, menatapnya dari sudut ruang, merayap di langit-langit, terkekeh di pojok cermin kamar mandi. Sosok itu bukan sekadar ancaman, ia adalah bagian dari dirinya kini. Dan Annie tahu, waktunya tidak banyak lagi. Dalam keputusasaan, ia nekat menghubungi nomor Heru. Nomor yang selama ini ia hapus, ia coba lupakan, namun tak pernah benar-benar hilang dari ingatannya. Dengan tangan gemetar, ia menekan tombol hijau. Tidak ada nada sambung. Tapi beberapa menit kemudian, sebuah pesan singkat masuk. Jika kau sudah benar-benar siap meninggalkannya, temui aku di bawah pohon jambu tua, di perbatasan desa Sambiroto. Malam ini. Tanpa pikir panjang, Annie mengemasi tubuhnya yang lemas ke dalam jaket tebal, dan melajukan mobilnya menembus kabut malam. Pohon jambu itu berdiri menjulang, dikelilingi kabut yang tampak tak wajar.
Udara di sekitarnya dingin seperti kutukan yang menggantung di antara ranting-rantingnya. Heru sudah berdiri di sana, bersandar tenang dengan tas selempang kecil berisi kitab tua dan botol air yang dijaga erat. "Annie," ucap Heru pelan, "tidak ada kemarahan. Tidak ada kebencian. Hanya iba." Annie jatuh berlutut. "Aku ingin keluar, Heru. Aku ingin hidup, aku ingin bebas." Heru hanya menatapnya dengan tatapan yang tak bisa dijelaskan. Campuran duka, kasih sayang, dan tekad yang kuat. Ia menatap langit, lalu berkata pelan, "Ini belum terlambat. Tapi jalan menuju kebebasanmu tidak akan mudah. Apapun yang bersemayam dalam tubuhmu, harus dikeluarkan malam ini." Mereka berjalan menyusuri jalur kecil menuju pondok pertapaan milik Kiai Mahsun, guru Heru yang sudah menunggunya sejak sore. Padepokan bambu abang berdiri sunyi di pinggir hutan, dikelilingi bambu tinggi yang saling bergesek menimbulkan suara seperti desahan makhluk gaib. Kiai Mahsun telah bersila di tengah ruangan dengan lingkaran garam suci mengelilinginya. Ketika Annie masuk, ia langsung memejamkan mata. "Kau telah mengikat dirimu dengan janji yang tak boleh dilanggar, enduk. Tapi masih ada celah." Annie menunduk. "Aku tak peduli celah apa. Aku hanya ingin kembali jadi manusia. Aku ingin hidup." Kiai Mahsun membuka mata. "Kau tidak akan pernah jadi manusia utuh sebelum kau menyerahkan yang telah kau ambil. 7 nyawa lelaki yang kau nikahi, satu demi satu menjadi pondasi kekayaanmu. Tapi lebih dari itu, kau telah menelan sesuatu yang bukan hakmu." Annie mendadak muntah. Tubuhnya menggigil hebat. Heru memeluknya, menahan tubuh itu agar tidak membentur lantai. Dari perut Annie terdengar suara gemuruh aneh, seolah ada makhluk yang meronta di dalam. Ritual pun dimulai. Doa-doa dilantunkan dengan lantang. Api menyala membentuk pusaran kecil di tengah ruangan. Di sela-sela api itu, bayangan mulai muncul. Mula-mula hanya kabut, lalu membentuk wajah. Wanita dengan mata kosong, kulit koyak, rambut panjang mengular hingga ke lantai. Bahu Laweyan menampakkan diri. Ia tidak lagi sekadar bayangan. Kali ini wujudnya nyata. Melayang setengah tubuh dengan tangan yang memanjang tak wajar. Mulutnya membuka lebar hingga ke telinga, mengeluarkan suara tawa yang mengiris. "Berani kalian melepaskan ikatan suci itu?" desisnya. Tiba-tiba api di sekeliling Kiai menyembur tinggi. Garam di tanah mencair. Annie melengking. Sesuatu dalam dirinya seperti ditarik dengan paksa. Semacam roh hitam, berbentuk kabur, melilitkan diri pada tubuh Annie dari dalam. Heru menjerit memanggil nama gurunya. Kiai Mahsun menghentak tongkat kayunya ke tanah 3 kali, dan tiba-tiba suasana hening. Bahu Laweyan terdiam. "Annie, ini saatmu," bisik Kiai. "Tolak dia. Sekarang juga." Dengan sisa tenaga, Annie berteriak, "Aku bukan milikmu. Aku mencabut ikatan ini. Aku kembalikan semua yang bukan milikku. Pergilah." Suara itu bukan hanya jeritan. Itu pengakuan, penolakan, pertaruhan. Dan pada saat itu juga, tubuh Annie terpental ke belakang. Heru berlari, menangkapnya tepat sebelum kepala Annie membentur lantai. Dalam hening malam yang retak oleh suara desah nafas terakhir dari makhluk yang tertolak, bahu Laweyan memudar. Namun sebelum lenyap, ia sempat menatap Annie dan berbisik, "Belum selesai kau. Belum menyerahkan semuanya." Dan api padam seketika. Dan di tengah kebisuan malam, ketika angin gunung meniupkan aroma kesunyian yang menusuk, Annie hanya bisa memandang Heru dari kejauhan, hatinya mencicit penuh sesal. Sejak kembali dari padepokan bambu abang, wajah Annie tak lagi menampakkan kesombongan seorang pengusaha sukses. Ia berubah. Sorot matanya redup,
seperti lilin yang mulai kehabisan nyala. Di pelupuknya mengendap beban yang tak bisa ia bagi, bahkan kepada dirinya sendiri. Ia tahu, sejak pertemuannya dengan Heru, hidupnya perlahan melenceng dari jalur pesugihan yang selama ini ia jalani dengan penuh keyakinan. Keyakinan yang dibangun dari keputusasaan. Di rumah kayu sederhana milik almarhum ibunya yang kini ia tempati, Annie mulai mengalami gangguan. Dinding-dinding bergetar meski tak ada gempa, dan suara-suara rintihan mengalun dari balik lantai papan. Kadang ia melihat sosok wanita berwajah hancur berdiri di sudut ruangan, menatapnya penuh amarah. Itu dia, Bahu Laweyan. Makhluk yang dulu memberinya kekayaan, kini menagih balasannya dengan kejam. Namun entah mengapa, setiap kali Heru datang, suasana mencekam itu lenyap seketika. Sosok mengerikan itu menjauh, seperti tak mampu menembus batas cahaya yang dipancarkan dari hati Heru. Annie mulai memahami bahwa bukan jimat atau mantra yang mampu menaklukkan kegelapan, tapi ketulusan dan kekuatan jiwa. Heru tetap datang, walau ia tahu Annie bukan perempuan biasa. Ia tahu, dari tatapan Annie yang selalu menghindar, dari getar suaranya yang tak lagi tegas, dari tangannya yang gemetar saat bersalaman. Namun Heru memilih diam, menunggu Annie bicara dengan kesadarannya sendiri. Sampai pada suatu malam, ketika kabut turun tebal, dan lolongan anjing menggema dari lembah, Annie tak sanggup lagi memendam semua. Ia sujud di hadapan Heru, menangis sejadi-jadinya. Dalam suaranya yang parau, ia bercerita tentang suami-suami yang ia tumbalkan, tentang janin yang dikubur diam-diam, tentang buah zakar yang ia telan demi awet muda, dan tentang Bahu Laweyan, sosok wanita mati penasaran yang dulu dihukum oleh Raja Mataram karena ilmu sesatnya yang menciptakan teror di dalam istana. Heru tak bicara apapun. Ia hanya menunduk, lalu memejamkan mata. Dalam hati, ia memanggil gurunya, Kiai Mahsun. Malam itu juga, Heru berangkat menuju padepokan dengan langkah tergesa. Sebuah ikrar telah ia ucapkan dalam hati, menyelamatkan Annie atau binasa bersamanya. Keesokan harinya, Kiai Mahsun menyambut Heru dengan tatapan tajam. Kamu yakin, Heru? Wanita itu sudah bersatu dengan syahwat iblis. Sekali kau terlibat terlalu dalam, tak akan ada jalan mundur. Heru hanya menjawab dengan satu kalimat. Kalau Allah masih memberi jalan, maka tak ada yang tak mungkin. Kiai Mahsun mengangguk perlahan. Di ruang dalam padepokan, ia mengajak Heru bermalam untuk puasa mutih 3 hari 3 malam. Tak ada dupa, tak ada mantra, hanya zikir dan air dari 7 sumur yang dibawa secara khusus. Dalam malam-malam itu, Heru berkali-kali diganggu mimpi tentang wanita berwajah hancur, mencakar pintu dan menjerit, "Dia milikku. Jangan ganggu ikatanku." Namun Heru tak goyah. Ia terus bersujud. Ia ingin membebaskan Annie bukan karena cinta semata, tapi karena ia tahu, siapapun yang pernah menjual dirinya pada kegelapan masih bisa kembali, asal ada tangan yang mau menuntunnya pulang. Dan pada malam ketiga, saat ayam jago belum sempat berkokok, Heru berdiri sendiri di batas hutan tempat perjanjian pertama Annie dengan Bahu Laweyan dilakukan. Di situ, angin menggila. Pepohonan mencambuk dirinya. Tapi ia tak mundur. Ia panggil nama Annie dengan suara lantang, meminta ia datang dan menyelesaikan semuanya. Jauh di rumahnya, Annie tiba-tiba terbangun dari tidur. Badannya panas dingin, kaki dan tangan kaku. Tapi suara Heru memanggilnya menggema dalam pikirannya. Ia tahu, malam ini akan jadi penentu. Apakah ia akan selamanya menjadi milik Bahu Laweyan, atau bebas sebagai manusia yang utuh kembali? Annie pun bangkit. Dengan tubuh lemas dan napas tersengal, ia melangkah keluar, menuju hutan yang telah menandai awal kehancurannya, dan mungkin akhir penderitaannya. Perlahan,
Hening itu mulai tergantikan oleh suara kehidupan yang kembali mengisi ruang padepokan. Setelah badai gelap menyingkir, Annie terbangun dengan tubuh lemah namun hati yang lebih ringan dari sebelumnya. Heru tetap di sisinya, memegang tangan yang dulu dipenuhi ketakutan, kini bergetar karena harapan. Namun, pertempuran jiwa belum benar-benar berakhir. Bahu Laweyan bukan hanya sekadar bayangan yang dapat diusir oleh zikir dan doa. Ia adalah kutukan abadi yang terjalin dengan setiap lembar dosa dan ambisi manusia yang tergoda oleh kekayaan instan. Annie, yang selama ini terlena oleh godaan kemewahan, kini menyadari betapa mahalnya harga yang harus dibayar. Heru, dengan ketulusan dan kesabarannya, menjadi cahaya penuntun di lorong gelap kehidupannya. Ia mengajarkan Annie bahwa kekayaan sejati bukan hanya milik duniawi, melainkan keseimbangan jiwa dan raga yang harus dijaga dengan iman dan keikhlasan. Pesugihan Bahu Laweyan, yang dulu menjanjikan keabadian dan kemakmuran, hanyalah ilusi mengerikan yang siap memakan korban berikutnya. Di luar padepokan, pagi merekah dengan sinar keemasan yang hangat. Burung-burung berkicau, seakan menyambut lembaran baru dalam kehidupan Annie dan Heru. Namun, di balik itu semua, jejak gelap Bahu Laweyan tetap membekas sebagai pengingat akan bahaya keserakahan dan tipu daya dunia gaib. Annie bertekad untuk menebus segala kesalahan masa lalunya, menjalani hidup yang bersih dari pengaruh gelap dan menggunakan keberhasilan bisnis mebelnya untuk membantu sesama. Heru tetap setia mendampinginya, bukan sebagai pelindung dari bayangan hitam, melainkan sebagai sahabat dan pasangan yang tulus. Kisah mereka menjadi peringatan bagi siapapun yang tergoda oleh kekayaan tanpa batas, bahwa di balik gemerlap dunia, ada bayang-bayang yang siap menelan jiwa tanpa ampun. Bahu Laweyan bukan sekadar legenda, tapi realitas kelam yang harus dihindari. Di akhir cerita, doa dan zikir menjadi senjata utama melawan segala bentuk keserakahan dan pengorbanan yang tak berujung. Cinta, kejujuran, dan iman menjadi cahaya yang mampu menembus kegelapan terdalam. Saat Annie dan Heru melangkah keluar dari padepokan, dunia terasa lebih ringan, dan harapan baru mengalir deras dalam jiwa mereka. Pesugihan Bahu Laweyan mungkin tidak sepenuhnya lenyap, tapi kini ada manusia yang berani berdiri melawan, membawa kisah mereka sebagai pelajaran dan peringatan. Dan di sana, di balik bayang-bayang, suara lirih Bahu Laweyan yang tertahan, mengingatkan bahwa perjuangan untuk tetap bersih dari kegelapan tidak pernah mudah, namun selalu layak diperjuangkan.